Perkenalkan, nama saya Agung Rasun Dharma Putra dengan NIM 21095112101 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan kelahiran anak babi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam manajemen kelahiran anak babi yang berlahir, yaitu dalam peternakan babi perlu adanya manajemen yang baik, meliputi biosecurity kandang, pakan, serta sistem pemeliharaannya. Karena babi mudah terserang penyakit dan mikroorganisme. Adapun tata laksana induk beranak, yaitu tata laksana yang paling kritis pada waktu induk akan beranak. Pada dalam waktu beranak, ini dapat berbaring membentangkan tubuh dan menendang ke belakang dengan kaki ke atas, atau dapat berguling-guling ke sisi lain. Biasanya anak babi dilahirkan dengan jarak waktu 1-20 menit. Bantuan harus diberikan apabila terjadi suatu penundaan atau ketika terjadi ketegangan tanpa seekor pun anak babi dilahirkan. Beberapa induk, terutama babi yang baru beranak pertama kali, cenderung memakan anaknya, atau bisa dibilang dengan kanibalisme, selama atau segera setelah beranak. Apabila diganggu dengan anak babi yang sedang menjerit atau diganggu dengan suara lain, induk babi segera menyentak anak babi yang baru lahir. Adapun tata laksana anak babi baru lahir. Setelah anak babi dilahirkan, lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan sehelai kain kering. Dengan demikian, anak babi menjadi kering dan mencegahnya dari kedinginan. Lepaskan sesegera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut. Apabila anak babi tidak dapat bernafas secara bebas, pegang kedua kaki belakang dengan kepala ke bawah dan ayunkan perlahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidungnya. Juga dengan mengurut pelan-pelan pada bagian dada dan menghisap keluar cairan dari lubang hidung dapat merangsang pernafasan. Adapun tata laksana anak babi yang baru lahir, yang pertama yaitu memotong tali pusar. Tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dalam perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong dengan cara sederhana. Yang pertama yaitu ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Yang kedua, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Yang ketiga, oleskan di tempat pemotong tali pusar dengan iodium tinctur keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Yang kedua yaitu memotong gigi. Anak babi lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam. 2 pasang tiap rahang, disebut gigi hitam, gigi jarum, dan gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan bagi peternak. Adapun cara memotong gigi yaitu yang pertama, pegang kuat anak babi dengan satu tangan, di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan dari belakang leher dan arah berlawanan. Memasukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut, persis di belakang gigi jarum, mendekati ujung lidah. Yang ketiga, dengan alat pemotong gigi atau alat pemotong kuku bisa potong gigi di atas gusi. Penting untuk menghindari pemotongan gigi sampai dasarnya. Jangan membuat sudut tajam atau bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Yang ketiga yaitu memotong ekor. Menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi hampir semua peternak babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi baru lahir. Dan yang keempat, mendapatkan kolostrum. Setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusui dan
memperoleh air susu pertama atau kolostrum. Kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsi yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi menyusu merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh peternak maju. Adapun penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun disuntik. Yang keenam itu penitipan anak babi dan makanan buatan. Salah satu cara untuk dapat menerima anak babi yang baru dengan pasti adalah menyatukan anak babi dari induk dengan anak babi titipan dalam satu kotak. Selama 1-2 jam setiap anak babi tersebut tidak menyusui hingga mereka mempunyai bau yang sama. Mengolesi anak babi dengan air kencing induk atau adalah salah satu cara yang lain. Menyiram anak babi termasuk induk dengan bau-bauan, obat pembasmi hama penyakit atau bau-bauan yang lain untuk menyamakan baunya sangat disenangi oleh peternak dibanding cara lain. Pembuatan tanda dan nomor. Adapun tujuan tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberi tanda dan nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna mengukur penampilan dari kelompok. Kebijaksanaan dalam akhir dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Yang ke-8 yaitu kastrasi atau kebiri. Kastrasi adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan dan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Pada umur ini anak babi dengan mudah ditangani. Shock dan gangguan pertumbuhan sangat minim dan kesempatan luka terkena infeksi sangat kurang karena tempat atau kandang menyusui lebih bersih daripada kandang babi sapi. Sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau kurang kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Om Santi Santi Om. Terima kasih.